Ini masuk Jabrik ya? Masih perbatasan itu paling 400 meter dari sini. Itu udah pinggir. Hampir 450 Magetan ya. Tapi kalau pakai mobil yang kita injeksi paling 100 Pasang bendera. Pas-pasan kan persiapan lomba 17-an, Pak. iya, tapi dihandle sama remaja Karang Taruna. Oh, sini jalan tuh Karang Taruna. Masih Jogja aja nggak jalan. Berarti posnya ini ngot. kita di sini nanti jangan turun dulu, saya tak tarik parkiran. Ambil bengkel. Ini dari luar ini. Itu sih, cuman kan orang kan kadang-kadang milih-milih kadang kan dari Tapi itu kan betul itu. panik. Assalamualaikum. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi hamid tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala wa'idku lahum mastata'tum min quwwatin ila akhir ayat. Allah Ta'ala ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillahirabbil alamin. Para santri dan juga yang kita hormati, beliau dari masyarakat kita yang dipanggil sering dipanggil dengan Ustaz atau Ustaz menjadi Tanah Agung ya, Tanah Agung itu, Tanah Agung itu, dan insya Allah nanti akan
dan juga beserta para pimpinan beliau, dan semoga langkah beliau dari tempat asal sampai sekarang bisa silaturahim di RI At-Tawafin ini memberikan kepada kita banyak berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu atas kehadirannya, kerauhannya di RI At-Tawafin yang masih ilmu persilatan atau bela diri kita semua itu bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin. Karena yang namanya seorang yang beriman kepada Allah, selain dia memiliki kekuatan dalam keilmuan dan juga harus kuat dalam fisiknya. Karena Allah Taala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah bagi mereka ini, bagi orang-orang yang tidak senang dengan Islam, daripada kekuatan. Berarti landasan kita itu bela diri dan berlatih, itu memang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kekuatan ambil ribatil khair, berkuda dan sebagainya. Maka insyaallah kita sangat mengharapkan ada guru-guru kita yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Kita mohon untuk bisa mentransferkan ilmunya kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan daripada firman Allah. Dan juga Rasul mengatakan al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'min. Seorang mukmin yang kuat itu Allah lebih cintai, betul ya? Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Jadi kita kuat iman, kemudian kuat fisik kita, kuat tenaga kita, kuat perjuangan, dan juga kuat ekonominya, insyaallah itu lebih Allah cintai semuanya dibanding orang mukmin yang lemah. Ini sekedar dan aku mungkin mengambil lebih misalnya ini. Nah, tapi kalau itu yang dia inginkan di beberapa orang ini, artinya kita sedikit pengenalan dengan RI At-Tawafin. Ini memang yang anak kita usia MTS, ada yang 13, 14 tahun, bahkan 15 tahun sudah ada, yang paling besar 17 tahun, dan ini kita sudah hampir 1 bulan lamanya, 1 bulan di tempat ibadah misalnya bersama itu kita belajar ilmu Islam, takdir dan melaksanakan dan sebagainya dengan guru-guru kita. Dan ini memang kita akan adakan nanti program, namanya program ini First Up atau maksudnya bagian kita untuk membela diri kita yang dari cita-cita kebaliman yang akan menyerang kita semua seperti itu. Dan kami mengharapkan juga semoga hubungan baik nanti dengan anak-anak kita dan ilmu yang para guru-guru kita telah memberikan barokah untuk kita semuanya. Dan intinya anak-anak kita harus lebih baik daripada kita semua. Jadi insya Allah mungkin itu yang dari saya sampaikan. Mungkin pertimbangannya dan saya mohon maaf atas keterlambatannya. Kalau nanti ada beberapa halangan yang menonton, dan insya Allah setelah ini saya berikan waktu sepenuhnya kepada beliau Bang Agung Nugroho. Dan semoga Allah jaga beliau terus ya. Allah jaga beliau, Allah berkahi kehidupannya beliau, keluarganya beliau, dan juga pada malam dengan teman-teman juga senantiasa Allah beri istiqomah dalam agama Islam. Intinya kita mohon bimbingan daripada panjenengan semuanya. Ya, intinya anak-anak ini mau diarahkan ke mana pun, insya Allah kita manut, kita ikut apa yang didahulukan oleh seorang guru kita. Ini kalau hukum yang mungkin itu yang dari saya sampaikan. Mungkin insya Allah setelah ini waktu dapat menyampaikan kepada beliau. Saya bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberi limpahan berkah, rahmat, barokah dari Allah. Kita sebelum mulai latihan kita mengenalkan dulu, karena kita termasuk kategori bela diri baru karena banyak sekali itu dari tahun 2002 kemudian alhamdulillah sampai hari ini. Asli saya sendiri di Solo, Raken.
Molong. Itu kelahiran saya di Molong, tapi besarnya di perbatasan. Kalau dari silsilah dari garis bapak abi saya itu dari garis masih keturunan Keraton, keturunan Agung. Ini masih menunggu dari kandungan dari pengakuan dari dari urusan proses dari Keraton. Kebetulan kita keturunan ke-15 dari keturunan Agung. Dan yang kedua dari garis ibu kita dari Sandiri. Kemudian kemarin kita sudah diverifikasi dari Gresik. Gitu. Alhamdulillahnya kita sebenarnya Mosdef itu membawa semangat dari bio-bio Sultan Agung, dari Palembang Senopati, dan dari Sandiri, dari dakwahnya mereka memiliki skill kemampuan bela diri. Sultan Agung ketika waktu itu memimpin pasukan untuk ke Batavia untuk melawan Komeni, tapi kita berbeda. Tapi yang kita usung semangatnya, yang kita ajarkan, kita keluarkan ke kaum muslimin semangat beliau ketika melawan kezaliman. Gitu. Kemudian juga kita lihat buka kembali lebih ke atas lagi zaman Majapahit. Ketika Majapahit menaklukkan Bali dan Nusa Tenggara Barat, itu cukup mengirim 7 orang, termasuk Gajah Mada. Ini menunjukkan bahwa skill bela diri itu adalah sangat dibutuhkan di lapangan, terutama dalam bidang dakwah. Waktu Sunan Giri mengirim ke seluruh dari NTB, Sumbawa, kemudian ke Kalimantan, Sulawesi, cuma mengirim 2 santrinya dan 1 putranya sekandalem. Jadi butuh, karena apapun alasannya seorang dai pasti akan mengalami hal-hal diskriminasi, kriminalitas. Karena itulah maka kita visi itu. Kemudian visinya adalah untuk menanggulangi aksi kriminalitas, aksi premanisme, dan aksi konfrontasi. Nanti bisa dilihat di akte pendirian. Jadi kita pengen semuanya kita sumbangkan untuk kaum muslimin. Gitu. Makanya dulu ketika kita melatih santri-santri, kemudian kita melatih kaum muslimin, kita bilang ke mereka, alhamdulillah melalui wasilah kita Allah memberikan manfaat dan maksimal mungkin, dan kita yang secara sistem memberikan banyak hal insyaallah. Jadi nanti begitu ada itu juga sama, kita selesai dari sini jangan berhenti untuk berdakwah. Berdakwah. Nanti ya di akte pendirian kita alhamdulillah untuk organisasi kegiatan di lapangan sudah berbadan hukum, dan tempat latihan kita juga khusus. Jadi ada 2 Kemenkumham, organisasi dan tempat latihan. Makanya ketika kita berlatih kemudian ada permasalahan, kita punya hak untuk naik banding dan ganti rugi. Itu hak kita yang diberikan oleh pemerintah. Jadi nanti insyaallah mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk ada itu semuanya di lapangan, kualitas itu. Dan yang berikutnya nanti ada dari kita ada fasilitas. Tidak ada pasal. Entah itu antum semuanya jadi anggota atau tidak, gitu. Selama minta bantuan ke kita, akan kita bantu semampu kita. Kita akan siapkan advokatnya, ranah hukumnya, kita semuanya kita siapkan. Intinya adalah untuk antum semuanya itu selain belajar ilmu agama, maksimalkan itu. Gitu. Selama dunia masih ada, kegiatan itu insyaallah jalan terus. Di saat itu insyaallah kita akan mendapatkan tantangan. Makanya kita butuh self defense. Mosdef singkatan dari Muslim Self Defense System. Itu Mosdef System. Jadi kita mengangkat itu. Kita untuk khusus bela di jalanan. Dan kita fokus bela di jalanan. Kita mengajarkan apa yang terjadi di jalanan itu yang kita kita sampaikan. Seperti menumpukan pisau, turret, kemudian ada sentri, pistol, laras panjang, galang, semua itu di jalan. Nanti akan dipandu 2 anak saya. Anak pertama Haidar, sudah ada 2. Nanti yang melatih ke depannya mereka. Pertama, yang Haidar itu atlet silat untuk DIY, dan itu sudah memiliki 2 surat keterangan atau surat pengakuan dari provinsi DIY. Kalau yang Fahad itu juga sama di DIY, tapi dia pernah juara 3 untuk tingkat nasional untuk Jogja Championship lintas aliran. So, nanti akan banyak ilmu dari kalian bagaimana ketika mau tanding atau di lapangan mereka bisa punya dua bidang ini. Ya, banyak bertanya, banyak belajar. Dulu sama. Gitu. Nah, jadi di situ saya juga punya keinginan besar. Jadi untuk Mosdef itu menjadi bela kaum muslimin secara umum. Jadi bukan milik kelompok, bukan milik kelompok A, kelompok B, tidak. Karena kita tetap menamakan muslim, tetap siapa muslim, itulah yang punya hak untuk belajar sama kita.
saja, biar latar belakang apapun. Nanti setelah ini, insya Allah, nanti anak-anak saya akan mengenalkan. Nanti setelah ini, insya Allah, nanti anak-anak saya akan mengenalkan, karena mereka ada kecil. Saya melatih anak-anak sudah 2 tahun. Siapa bapaknya berlatih, saya punya anak, sama mereka total pelonjanya 8 anak dan semuanya berlatih dari kecil. 2 tahun berlatih. Nah, tinggal nanti ketika dewasa, karena apa? Kita lihat Khalid bin Walid, ya kan? Khalid bin Walid dalam biografi dari kecil. Umar bin Khattab juga sama. Rasulullah SAW, coba antum buka di Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Kitab Libas, disebutkan Rasulullah pernah berbulan dengan rukanan, ya kan? Kemudian rukanan akan sampai dalam kitab Ibnu Hisham, ya, itu sampai diceritakan 3 kali tertekal. Itulah hebatnya Rasulullah SAW. Ya. Makanya saya juga berapa kali nulis tentang hal itu, seperti kayak bila diri para nabi juga memiliki keahlian. Enggak cuma Rasulullah SAW, para sahabat banyak sekali. Kalau enggak para sahabat enggak punya keahlian bila diri, enggak mungkin mereka akan menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia. Karena apapun alasannya harus bisa nakis pedang dan lain pedang, itu menunjukkan keahlian bila diri, ya kan? Jadi itu sunnah sahabat Nabi, sunnah Nabi. Jadi tinggal kita niatnya. Kalau kita niatnya untuk mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala sunnah. Kalau kita cuma belajar diri untuk mengisi waktu luang, tidak dapat itu. Kita mau dapat apa tergantung niat kita, amal niatnya. Nah, jadi tidak akan sia-sia kita seorang muslim niatnya lurus, walaupun itu latar belakang itu bisa berubah jadi ibadah. Gitu. Nah, apalagi nggak sampai diantum semuanya. Gitu. Orang nanti jadi imam masjid dan gitu punya wibawa. Kita aja yang bukan basicnya kuat di bidang agama, kita merasakan orang yang memiliki bela diri di tengah masyarakat pandangannya beda. Pandangannya beda. Karena apa? Karena mau preman mau mukul kita sudah bingung, mikir dulu, ya kan? Gitu. Bedanya ketika mereka kadang main belakang, nggak kita juga makanya nanti di kita untuk belajar itu kita juga akan belajar rupiah. Karena kadang-kadang mereka main belakang dengan non fisik. Gitu. Cuman perpaduan antara rupiah dengan bela diri nanti itulah konsekuensinya. Gitu. Intinya itu. Nah nanti habis ini nanti antum semuanya akan dikenalkan dulu teknik-teknik praktis karena kita mungkin antum semuanya punya basic. Kita tidak memandang itu. Karena murid saya juga banyak dari Tifan, dari semua ada dari ini banyak yang sahabat-sahabatnya belajar sama saya. Nah mereka membangun sendiri. Kalau dari silsilah dari garis bapak abdi saya itu dari garis masih keturunan keraton Sultan Agung. Ini masih menunggu dari kandungan dari pengakuan dari sedang proses dari keraton. Kebetulan kita keturunan ini. Alhamdulillahnya kita sekarang sudah dikenal luas, tinggal kalian antum memanfaatkan maksimal semuanya. Gitu. Nah jadi itu. Memanfaatkannya kayak apa? Nanti hasilnya akan memberikan sedikit gambaran sambil nanti latihan sedikit-sedikit dan kenal mata saya. Nah, ini. Dulu saya juga aslinya di Solo sini. Asli Solo. Cuman kita akan kembali ke kampung kota halaman menurut saya sudah ke sini juga. Makanya sekarang kita dikenal lagi yang terbaru model putra keturunan Mataram Islam. Karena kita memang dari sana. Jadi kita semangatnya yang kita ambil bukan pemahamannya, bukan orangnya, tapi semangatnya bagaimana para leluhur saya itu ketika mereka melawan kezaliman. Gitu. Jadi yang kita keluarkan ke antum-antum semuanya, ke kaum muslim semuanya, karena kita eranya berbeda. Kalau dulu melawan penjajah, kalau sekarang melawan kriminalitas, premanisme, konfrontasi, kemudian di mana-mana. Nah, gitu. Kalau kita di Jogja, kita setiap seminggu kali kita ngadakan namanya program model jaga kampung. Karena di Jogja kan lagi booming-boomingnya tinggi. Memangnya kita sumbangsinya ke masyarakat di jaga kampung. Seperti Ronda, cuma ruang lingkupnya luas. Gitu. Karena kita izinnya dari situ. Makanya ketika nanti antum di lapangan berkelahi, mempertahankan diri, gitu, punya izin legal formal. Gitu. Karena kita pemegang lisensinya di lisensi yang diambil pemerintah. Untuk terkait dengan itu. Nanti di sini juga sama ketika antum Jafi, nanti untuk pemberitahuannya kita ingin juga antum tinggal memanfaatkan fasilitas apa yang disampaikan oleh kita dan nanti juga pemotongan.
Yang penting antum semangat. Belajar agamanya semangat, diimbangi dengan berlatih juga dimakan. Dia heran orang-orang zaman dulu sunat diri dan sebagainya, mereka punya skill. Maka mereka disegeni kayak kawan-kawan. Bedanya itu. Tapi ketika kita ilmu agamanya itu maksimal, tapi skillnya kurang, skill fisiknya, ketika tergolongan di bawahnya juga akan dipertanyakan. Tahu ini? Gitu. Kita punya pengalaman pribadi. Gitu. Nah itu, nah sama. Ada pertanyaan? Ada? Model untuk secara teknik itu karena saya sendiri sudah hampir 35 tahun lebih di dunia bela diri ini. Nah, memang keunggulan kita yang dari film yang lain itu sensi, senjata api. Karena senjata api karena apa? Premanisme sekarang pakai minimal shotgun. Tergantung dia kejahatan di luar sana. Ya ada yang tradisional pakai suara, ada pakai golok, ada parang, ada. Tapi juga tidak sedikit mereka beraksi pakai, ya kan? Entah itu rakitan, yang penting itu. Makanya kita melebarkan ngajarkan ke sana dari berbagai kondisi. Terus berikutnya ketika nanti antum punya keahlian, ini haknya ilmunya Muslim. Jadi kita sampaikan dulu dari awal. Hak ilmunya Muslim apa? Karena ketika antum sudah bisa, bukan untuk pribadi. Pertama untuk bela kaum muslimin yang terzalimi. Yang kedua aset kaum muslimin. Kalian bilang apa aset kaum muslimin? Untuk pesantren, yayasan, asatid. Dulu adalah aset itu kalian harus bilang di situ. Paham ini? Itu haknya ini kita sampaikan dulu di awal. Jadi kita Muslim belajar bukan untuk gagal-gagal, bukan. Kita Muslim social system. Gitu. Jadi kita harus mengangkat nama baik kaum muslimin di hadapan yang ulama. Gitu. Mungkin ini dulu ada pertanyaan sebelum itu pengenalan pertama. Lebihnya nanti biar kalau nanti nanti udah lulus ya, karena mungkin belum boleh sama Ustaz kan gitu. Nah lihat channel kita ada di situ, lihat perkembangan di sana. Nanti ke depan nanti ketika aku sudah pulang ke daerah, situ belum ada pembina kita, nanti bisa belajar via channel, bisa lihat di situ. Ya belajar di channel. Nanti tinggal kalau minta lisensi hubungi kita. Karena secara hukum Indonesia yang diberi hak untuk memberikan lisensi untuk tarung jalanan baru kita. Gitu. Baru kita. Gitu. Karena kita yang diberi hak untuk memberikan secara hukum, kita sediakan pengaturan gratis dan sebagainya kita. Nah, dari itu bukan untuk pribadi aku semuanya, itu sama aja untuk keluarga. Karena apapun alasannya yang kita backup adalah keluarga dan individu. Kalau aku melakukan berarti keluarga itu. Kalau aku belum nikah berarti untuk ayah, ibu, kakak, saudara yang masih satu kakak. Kalau aku sudah nikah, istri, mertua, orang tua, anak, yang punya ada kakak itu yang kita bilang. Ini sedikit informasi buat antum semuanya, biar antum punya gambaran ke depan, buat yang berbeda. Ya mulai untuk biar nanti anak saya akan kenalkan untuk strategisnya bagaimana dan mereka yang menyampaikan, karena nanti kita ada level instruktur, siswa, instruktur, ahli, master. Gitu. Tapi antum nanti bisa minta ke kita, nanti kita uji kompetensi. Jadi antum punya sertifikat kompetensi, jadi bisa berlalu ke masyarakat, bisa untuk lulus beasiswa. Kalau antum mau jadi tentara tinggal serahkan saja. Banyak, ada beberapa kita yang jadi tentara di BIN banyak, itu sertifikat mereka diamani lebih bagus. Nah, ini nanti untuk jangka panjang nanti semuanya, namanya berjawab bisa berbagai lini. Kalau saya jawabnya mau bela diri, dengan kemampuan saya tidak bisa baca kitab, mungkin lebih besar jago. Ya sudah, jawabnya mau itu. Tahun 2002, maupun secara struktural kita masuk beberapa daerah. Kita secara sistem pemerintahan berapa kantor-kantor resmi, termasuk ke Jawa Tengah kita sudah dikenal luas, kemudian Jawa Timur, Jawa sudah banyak. Gitu. Mungkin ini sedikit pengenalannya. Itu. Sekali lagi ada pertanyaan? Ada? Yang semangat ya. Saya punya anak sedikit 2 tahun dan latihan. Saya latihan 2 tahun. Mulai 2 tahun, anaknya 2 tahun. Maupun secara resmi ini 7 tahun. Dulu edar pahat
itu kelas SD sehari 5-6 kali 1 jam. Ini tidak setiap masing-masing orang punya menyumbangkan ke dakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan antum dalam hafalan antum ilmu hadis semua hadis. Gitu. Kalau kami seperti kalau seperti umat Muhammad untuk sistem, kemudian skill. Ya, kalau cuma untuk dunia di jalan aja, ya malah kita yang ahlinya. Paham ini? Nah, ini waktunya nanti biar dipegang sama bapak saya yang di baju sama kaos. Paling kalau ada spraynya sama kaos, sama kaos. Ya, jadi nanti akan memberikan beberapa cabaran teknik untuk kantong, kaki, kemudian pistol, tangan panjang, sebagainya, tangan kosong bagaimana, tangan keroyok, dari kalau kita hasilnya satu dilatih asal rutin 1:10 itu dengan berbagai senjata. Nanti lihat videonya ada di YouTube. Jadi yang mereka berusaha yang berbeda, pegang pukul, pegang tangan kosong, pakai sulit, bagaimana cara tangannya nanti kita akan semuanya satu. Yang penting intinya punya semangat dulu. Ingat jangan lupakan belajar ilmu wajib, lebih wajib daripada belajar itu. Jadi cuma penopang saja. Karena aku datang ke sini untuk belajar agama. Kita sebagai penopang, itu penambah bekal. Jadi dulu sedikit perkenalan dari saya. Kita tutup dengan doa terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke materi-nya dan nanti diberikan kepada saya. Yang perjuangan itu karena kita urusan dengan pemerintah masalahnya. Padahal itu yang mana-mana di pada agama mana. Kalau tidak ada sikap hukumnya kan kita dulu kan sebenarnya ada sebenarnya kegiatan. Kita pengamalan. Mungkin timnya sampai semalam
manfaatnya ketika kita menggunakan garis panas. Nah, kalau ini nanti ketika gerakan sama di satu lawan satu sama semuanya. Karena kalau kita itu tekniknya satu untuk berbagai jenis serangan supaya nggak pusing nanti ketika ketika penanggulangan di jalan nanti nggak pusing nggak dipraktekkan lagi. Kita langsung satu dua pukul baru lutut kemauannya lutut bisa satu kali bisa dua kali kan biasanya satu kali itu cukup. Satu kali baru kita pukul kepala bagian belakang. Biasanya ketika kalau pukulan kepala bagian belakang itu kan tambahan. Nah kalau rata-rata orang itu kalau bisa kalau bagian fatalnya itu pasti jatuh dua. Nah ketika posisi kita udah memang gitu itu kita jatuhkan boleh atau kita tambahin pukulan bagian kepala bagian belakang. Juga dapat dengan satu lagi nanti biar pelan-pelan baca sama satu dua. Nah, yang nanti pertama yang kanan. Kalau setelahnya yang kanan depan berarti yang untuk kiri. Karena yang setelahnya kiri depan yang untuk kanan. Karena yang longgaran kanan. Kiri kan selama ini. Satu, dua. Kita jatuhkan dulu atau kita tambahin pukulan bagian kepala bagian belakang. Itu dulu. Praktekkan satu lagi nanti. Yang nanti pertama yang kanan depan. Kalau setelahnya yang kanan depan berarti yang untuk kiri nanti. Karena yang setelahnya kiri depan yang untuk kanan. Karena yang longgaran kanan. Yang posisi kiri kan setelah nanti. Satu, dua, pukul, dua, baru. Itu mau ditambahin ini boleh, atau habis itu langsung dijalani boleh. Itu
kita sama. Cara berbolanya sama, posisi yang tetap sama. Ini cara bentuknya tanpa ketika ditendang kita jangan diam cepat, usahakan menghindar karena kalau badannya kuat itu nanti betul biasanya tidak kuat. Kita nanti menjadi pertama sama, yang kedua ya dulu yang menjaga jalur kita ketika posisinya dua, posisi kaki masih jadi sejajar. Yang sedang belajar apa latihannya? Pertama sama, yang kedua tendangan kiri sama, cara nangisnya sama, cuma kita pakai yang kanan belajar. Satu. Kalau nangisnya jangan tangan dua sama. Untuk menghindarnya kita jajar maju ke depan. Jadi majunya ke depan tapi serong. Kita maju mendadak ke depan. Karena alasannya karena ketika kalau kita cuma di depan, ini masuk. Jadi akan juga satu sama kita mengumpul boleh. Kalau tidak kali itu segini kan. Makanya, nah, tapi kita ketika menjatuhkannya tidak bisa ini. Bagian sini ilmu. Ya, itu kan kita mulai belakang. Itu menjatuhkan. Jadi masih pertama pukul, kepala bagian dalam. Ketika di jalanan, itu ketika makanya kalau di jalanan itu fakta itu ketika sudah kita posisinya belakang musuh. Itu fakta makanya sebisa mungkin kita jangan bisa belakang musuh. Alhamdulillah sekarang kita praktekin yang sedang belajar apa latihannya. Pertama sama, yang kedua tendangan kiri sama, cara nangisnya sama, cuma kita kayak yang kanan belajar. Satu. Kalau nangisnya kita tangan dua ya. Ini tangan dua, kenapa tangan satu? Tangan satu batu kuat. Kalau tendangannya kuat, tidak kuat ada tangannya. Kita tendangan tangan dua sama. Untuk menghindarnya kita jajar maju ke depan. Jadi majunya ke depan tapi serong. Kita maju mendadak ke depan. Karena alasannya karena ketika kalau kita cuma di tempat, ini masuk. Jadi kita menghindar. Kita mengumpul boleh, kalau tidak bukan itu sendiri kan. Nah, ketika untuk menjatuhkannya ini bisa ini bagian sini, bagian belakang itu menjatuhkan. Jadi posisi pertama dipukul, kepala bagian belakang, kedua tiga, setelah itu tendang bagian sini dalam. Tendangnya silang kalau kita memaksa ini ditendang, posisi tangan narik. Nah, baru nanti serangannya juga boleh dipukul, boleh ditendang. Ada ya, karena itu nanti sama aja yang biasanya dipukul, nggak buat apa? Apa jadi matanya sekali, tapi kalau masa dulu bisa nanti ketika ya kita bagian kelasnya mungkin kalau langsung di musim itu ya kita aku kedua silakan bersama-sama belajar atau butuh aku
disasar pertama kali itu pasti kepala pasti. Antara dia lurus atau serong, tapi targetnya pasti tetap kepala. Nah, untuk andalannya dicontohkan dulu. Sama. Ini masuk. Yang maju kaki yang kanan, yang belakang. Kalau yang depan yang kanan, yang depan yang kiri, yang maju yang kanan berarti. Karena pas kita masuk ke dalam. Nah, dua, satu. Nah, baru, nah posisinya seperti ini. Ini dirangkul, posisi ini sama. Setelah ini langsung masuk ke lutut, baru diambil tongkatnya. Nah, kalau untuk seranggalnya, karena kita di jalanan itu tidak membawa senjata, kita mengalahkan musuh menggunakan senjata musuh itu sendiri. Makanya kita belajar yang kita makankan itu tangan kosong. Karena tangan kosong yang kita bawa kemana-mana, kita ke manapun nggak mungkin kita kalau bawa tongkat, bawa pisau kan nggak mungkin. Jadi yang kita bawa tangan kosong, kita akan mengalahkan musuh dengan senjata musuh itu sendiri. Ketika senjata musuh itu tongkat, kita kalahkan dengan tongkat musuh itu sendiri. Mungkin kita praktekkan 2 kali lagi saja. Tapi baru karena tongkatnya terbatas, nanti mungkin yang nyerang 3. Tapi yang sisanya belajar ke dalam nanti. Posisi masuknya sama seperti ketika ekor renang. Ekor renang itu kan loncatnya tak lurus sama. Ya, cuman kita bedanya masuknya ke sela-sela antara leher sama bahu. Tidak sama. Lanjut lagi. 1. Kalau yang paling kejam maksudnya, cuman kalau harus direbut mau dipukul, kayak ini boleh. Makanya kalau kita setelah di akhir itu sudah. Ya, dua, campur, maka tutup. Nah, tangannya sini, kemudian di bawah. Oke. Kalau untuk serangan banyak mungkin udah ini coba. Kayaknya nyerang siapa ini? Oh, yang mau nyerang siapa? Yang mau nyerang dua orang. Ini siapa? Iya. Siapa yang mau? Ya, rasanya badan belakang. Yang misalnya badan belakang. Nah, satunya sini. Nah, saya dari sini. Nah, yang kecil-kecil di sini. Ya, yang kecil sama Mas saya aja. Yang sisanya berbandar ke belakang sama Mas Hendro ini.
Dia sama temennya. Dia sama satu. Ini posnya jatuh masuk nanti ketika kita sebentar aja. Satu. Baru sebelum lutut ini masuk. Jadi badannya sama langsung. Ini ketika mau ngambil makannya biar nggak jatuh, yang ini mundur. Yang mundur yang ini ya ini. Nah, jadi posisinya ketika habis tutup, pas mau ngambil, yang ini mundur. Mundur. Barengan sama ngambilnya. Nah. Yang ini enggak perlu ditahan enggak apa-apa. Posisinya sama. Kan kayak membaca. Nah, ketika mau melutut yang kiri yang maju. Satu berbarengan sama rangkulan. Nah, setelah melutut ini, kalau kita mau diam di tempat itu boleh. Cuman ketika ngambil, yang ini mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Saya memperkuat lagi baru serangan banyak lebih luasa. Ada apa? Yang paling tinggi siapa yang paling tinggi?
mundur saja. Jadi serangan dari luar sana. Kanan masih dikunci, terus tadinya ini aku main dari karena ketika di luar mungkinnya tangan satu aja, tangan satu. Yang mana mundur sedikit mundur. Lututnya ketika lutut yang hampirnya kita melewati ketika jempol yang maju yang berdiri yang mau lutut baru yang maju kanan depan kanan enaknya bebas kalau kita itu di belakang misalnya kalau biasa kanan depan oh ya yang maju maju betul ya kalau tuh biar ini agak maju sedikit mainnya enggak gitu kan masuk ke senjata tumpul, kita masuk ke senjata tajam. Itu biasanya nanti di level master. Ntar baru kita nanti masuk ke senjata tajam. Nah, untuk contohnya kita gunakan pisau dulu. Karena yang paling sering yang disembunyikan itu pisau. Nah, kalau pisau itu ada banyak jenis yang kita pakai satu dulu. Potongan. Nah, kalau potongan biasanya pisau itu di leher bisa. Potongan di leher itu ada yang seperti ini, ada yang silang. Makanya kita pakai yang satu garis dulu, satu garis. Cuman kalau untuk yang potongan untuk perut itu juga ada. Cuman namanya sama kayak tangan kosong, gitu ya. Nanti di pengaruh selanjutnya. Cuman kalau lebih mudahnya kita pakai yang potongan yang dua aja. Untuk awal-awal kita pakai yang gitu. Ini sama, potongannya sama untuk karena yang diincar itu kan sarafnya yang paling besar itu bagian leher. Nah, untuk nanggulannya sama. Nah, tangan sama. Nah, yang nanggulannya silang. Enggak ada nanti ya. Nah, sama. Nangisnya pakai tangan kanan karena ada alasannya karena ketika nodongnya seperti ini kita pakai tangan yang satu garis ini kebelah nanti potong. Caranya potong. Makanya untuk lebih amannya kita pakai silang-silang agar menjauhkan mata pisau dari tubuh kita. Nah, sama ketika ini nanti posisi kaki maju. Nah, setelah ini baru. Nah, setelah ini baru masuk pukulan sama kayak yang tongkat tadi. Masuk baru.
kuncian. Kuncinya sama. Nah, setelah ini baru tendangannya. Kalau kita biasanya tendangan ke arah Indonesia. Tendangan baru ngebor. Nah itu mau digusuk dulu. Nah, nanti kalau sudah masuk senjata tajam pasti targetnya itu belum senjata tajam. Kalau untuk senjata keluar dia untuk melumpuhkan saja. Kalau senjata sudah masuk senjata tajam kayak peluit, pisau, pedang itu pasti targetnya benar. Bukan untuk melukai. Sama kita praktekkan sekali lagi. Sudah benar saja. Perhatian. Lutut. Akhirnya bukan gini tapi naik ke bawah. Darah di sini berarti nggak kelihatan semuanya. Nggak apa nanti yang awalnya sudah. Ambilnya apa itu kok? Ditekan. Karena isinya cuma satu ya dipakai nanti kita berbanjar aja. Dengan satu banjar. Juga satu banjar aja nanti. Dari yang mau dari apa ini? Banyak ya. Ini mau yang siapa saja? Ya langsung aja berapa kali? Oh iya. Yang mau nyoba? Yang mau nyoba ya. Yang mau nyoba kita banyak juga ya nggak harus terbatas. Nah waktunya nanti kita sampai jam 11 kita puasa dulu. Ya, nggak sampai setengah 11 ya. Silakan kita dengan sebelumnya dia. Hanya sama saja. Ya, nanti kita ini yang ini kita ini ketika kurang nah posisinya ini masih hanya 5 orang. Nanti apa yang belum nanti ini sama. Nah ini maksudnya baru tukar. Masih otak sama. Ya sampai jadi orang. Cuma 5 orang ya. Yang udah coba cuma 5 orang. Jangan dulu. Orang yang nah, tapi kalau sudah terkenal 5 orang tapi yang sudah bisa nanti pistol nanti ya nanti ada situ. Oke kan? Itu. Nah, ya langsung putar. Ya. Yang
materi paling akhir sih. Contohnya ketunas, yang paling beratnya itu kepala, pasti kepala. Nah, kalau kepala usahakan produknya tangan dan gelang. Nah, pasang nanti. Kalau kita kan materi namanya 3 sampai di depan 2. Contohnya, nah sama. Nah, langsung. Kita pelan-pelan dulu. Kalau sekarang, kalau untuk pistol ke belakang ke atas, jangan samping. Kalau di samping kanan kiri nanti biasanya pak ada berkena nanti. Kayak ke atas dari ketika ini turun, ketika pos tegak, arahkan pelakunya ini kita turun pistolnya. Baru misalkan dia mengambil satu langkah beberapa tahun. Ini kalau misalkannya apa namanya di data. Nah, kalau untuk pekerjaan di dalam ini bahaya. Satu, ya. Nah, ini masih nyangkut. Ini ketika nggak lepas, ketika ditarik, itu patah. Nah, ini tadi langsung patah. Ya, makanya untuk latihan tangannya jangan dalam. Ya, ini. Satu ke atas, ketika turun berbarengan dengan rendah. Ya. Ini orang 5, siapa yang mau? Yang sudah, itu saya juga. Yang dari apa? Beratnya sama itunya. Siapa? Oh, bisa nih. Ya, sini. 2 ya.
Karena kalau perjalanan satu langkah itu enggak ada rata-rata minimal satu langkah itu karena kebayangan kalau satu mungkin kalah musuh ya mereka mau berlangsung di dalam dengan ini lagi setelah sama-sama 10 kita belum karena anggotanya masih belum kalau satu langkah juga satu langkah itu benar ya. Kalau kita mau menggunakan teknik masif ya pakai analog dan simulasi, jadi kita nggak salah. Ya, berapa tahun? Kalau itu bulannya yang bikin baru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh. Itemnya ini biar nggak dirupak. Rencana mau buat menara doa cuman ya itu kan
guys di sini guys. Mungkin ya. Gimana cuacanya mas? Mantap jiwa. Bukan tenang lungguh itu Asnanan, Mangkunegaran. Bukan. Bukan. Sekarang itu ya kayak pondok-pondok memang menjadi sorotan. Ya kadang sudah tua ini obang. Bener ya, karena termotivasi dengan Alhamdulillah ini apa namanya perjalanan menuju stasiun untuk kembali ke Jogja lagi. Jadi setelah hampir seharian silaturahmi di sekitar Surakarta. Jarang ketemu yang pusat yang punya sangat tinggi. Iya, ternyata padahal orang-orang sana kan NTB kan orangnya ya awal-awalnya beliau Alhamdulillah sudah sampai di stasiun Solo Jepres, perjalanan pulang. Situasi menunggu kereta datang. Iya, yang itu. Ini guys sudah naik kereta menuju perjalanan pulang menuju Jogja. Terima kasih bagi yang sudah menonton video sampai ke detik ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video guys.